yang barusan terjadi. Korban disetubuhi oleh pelaku berinisial CH yang baru dikenal korban di media sosial. Berdasarkan keterangan orang tua korban kepada pihak polisi, kejadian berawal dari korban berteman di media sosial oleh pelaku. Pelaku mengajak korban untuk jalan-jalan, awalnya sempat ditolak, namun pelaku memaksa, akhirnya dituruti oleh korban. Saat itulah korban diajak ke kawasan pantai Lentera Merah. Korban yang ketakutan dan menangis akhirnya dipaksa oleh pelaku untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Dia di hari-hari misalkan bergaul dengan siapa, itu harus dilakukan pengawasan supaya anak-anak kita itu tidak menjadi korban pencabulan seperti itu. Termasuk penggunaan media sosial ini Pak, ini kan yang dilaporkan perkenalan di media sosial. Ya memang media sosial kita nggak bisa mengontrol, yang bisa mengontrol kan masing-masing individu, karena media sosial itu sudah. Setelah kejadian, korban pun diantar pulang ke rumah temannya, dan saat itulah korban sempat dilaporkan hilang lantaran tidak pulang selama 3 hari. Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno mengatakan, pihak keluarga sempat berkoordinasi ke pihaknya, dan setelah melakukan pelacakan, akhirnya diketahui keberadaan korban. Untuk pelaku CH, masih dalam proses pengejaran oleh anggota Direktorat Reskrimum Polda Bengkulu. Kabid Humas Polda Bengkulu juga meminta peran orang tua untuk terus mengawasi anaknya bergaul dan bermain, serta mengawasi penggunaan media sosial. Jangan sampai sang anak yang baru menginjak usia remaja dengan bebas mengakses konten-konten terlarang.
Satreskrim Polres Bengkulu Tengah beserta dengan Polsek Pagarjati, alhamdulillah dengan hitungan kurang lebih 4 jam telah berhasil mengungkap kasus diduga pembunuhan dan juga pencurian dengan kekerasan. Dalam hal ini kejadian itu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 20.00 untuk tempat kejadian di Pondok Kebun Kopi dekat Bendungan PLTA Musi, Desa Susup, Kecamatan Pagarjati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Jadi korban yang diduga dibunuh saat ini bernama Wino yang merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bengkulu. Kemudian pelaku yaitu inisial MA warga Susup yang berumur 16 tahun, kemudian inisial AL 20 tahun yang merupakan warga Desa Lubu Unen. Jadi permasalahan ini berawal dari tersangka yang sakit hati terhadap korban karena pada bulan Januari tersangka ini pernah berhubungan intim dengan korban. Jadi kedua pelaku ini adalah seorang laki-laki dan korban juga adalah laki-laki. Jadi dalam hal ini hubungan yang terlarang lah. Jadi mereka pernah melakukan hubungan, kemudian korban tidak membayar. Dan kemarin pelaku ini bertemu lagi dengan korban, kemudian mengajak hubungan badan lagi di suatu pondok. Kemudian tersangka karena sudah dendam lama mempersiapkan barang-barang untuk menghabisi korban dan juga mengambil barang-barang milik korban. Setelah dilakukan eksekusi di salah satu pondok, korban kemudian dibuang ke sungai di PLTA Musi. Dalam hal ini korban masih dilakukan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hari ini korban berhasil kita temukan. Kemudian untuk melakukan pembunuhan dengan menggunakan stok motor yang sudah dipersiapkan pelaku dengan cara memukul ke kepala korban pada saat sedang melakukan hubungan dengan salah satu tersangka. Jadi salah satu tersangka sedang melakukan hubungan, kemudian salah satu tersangka mengikat dengan menggunakan ikat pinggang dari belakang dan ditarik. Setelah korban terjatuh, langsung dipukul menggunakan stok motor tersebut. Setelah korban mulai tidak sadarkan diri, dipukuli lagi oleh pelaku.
dari kawan-kawan untuk langsung terpanggil, Pak. Ini nilai yang luar biasa. Saya sebagai pimpinan di daerah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya minta ini Pak Rusdi dengan Pak Dinas Sosial, tolong ambulan dipersiapkan, dipastikan jenazah nanti sesuai dengan prosedur. Mungkin ada pihak aparat penegak hukum, kepolisian akan melakukan pemeriksaan tertentu. Tolong dari jajaran kita juga ikut mendampingi. Pastikan nanti bisa apa mau dibawa ke Bayangkara tak mungkin ya. Kalau dibutuhkan ikuti saja dengan ambulan kita nanti di bawah. Ya, saya kira demikian. Sekali lagi saya berterima kasih kami menyampaikan ungkapan bela sungkawa yang atas musibah yang sekali lagi pasti. Iya balik rumah tadi, belum? Belum. Aku udah Pakaiannya tahu. mana? Ya udah pernah amet gitu ya. Pakaiannya mana? Pakaiannya udah tahu aku. Ada baju sampah, baju kotor kalau ada bekas darah. Tanpa menunggu waktu lama sejak kejadian pukul 1 Minggu dini hari, tim Sus Opsnal Jatanras Reskrim Umum Polda Bengkulu langsung memburu pelaku penusukan terhadap Ade Noprianto. Kasubdit Jatanras Reskrim Umum Polda Bengkulu AKBP Max Mariners yang memimpin penangkapan menegaskan pihaknya memburu pelaku dengan mendatangi beberapa lokasi termasuk di rumahnya sendiri. Tersangka berhasil ditangkap sedang bersembunyi di rumah salah seorang rekannya pada Minggu pagi. Bangun deh. Bangun. Siapa? Kau. Juwadi. Mana di mana? Itu di mana? 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 Duduk! 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 Diam. Diam! Macam-macam pecah kepala kau. Iya, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ikut. Diam. Cari pala kau. Pisau kau mana? Pisau mana? Pisau mana? Pisau kau mana? Pisau mana? Tali pinggang itu. Pisau kau mana? Hoi! Pisau di mana? Mana? Pisau mana? kau? Mana bisa kau? Mana pisau di mana? Hoi! Pisau mana? Hoi, tangan kau. Ya, Baju di dalam kamar tuh. kau mati kau. Ya. Baju mana? Macam mana? Ini. Mana? Digantung nih. Pisau ada mana? Digantung ini. Yang mana? Ini. Oh, apa ini? Ini kan. Ya, kau. Ini aku kata. Dia pecah. Enggak usah duduk. Kata di duduk. Hoi, duduk kau. Dia sesuanya orang hilang tak kau ya? Ya? Nek. Oh, sedih. Pegang lagi. Pegang. Aneh. Kan dia berada di rumah tempat pelariannya, di rumah salah satu temannya, dan ada sempat kita gerbek di rumahnya sendiri, diamanin namun tidak ada, kemudian dia bersembunyi di rumah temannya. Jadi kita tangkap pada saat itu yang bersangkutan sedang bersembunyi di kamar salah satu temannya. Oh, sempat kabur berarti dia? Ya, sempat kabur setelah. Perantauan asal Linggau yang berprofesi sebagai sopir angkot ini langsung digelandang ke Mapolda untuk menjalani pemeriksaan dan mengaku nekat membunuh korban hanya karena tidak terima diejek korban yang saat itu sama-sama pesta minuman jenis tuak. Ngeceknya enggak. Bukan air ini. Suruh apa? Air sirih. Hah? Air sirih. Ngapa suruh minum air sirih? Emosi ya aku. Yola ngapa disuruh minum air sirih itu ngapa? Mungkin itu kesal ya wabut kan. Jadi aku kesal dulu kayaknya. Kehabisan tua tuh yo. Yo. Berapa kali kau tuh jah? 5 Pak. 4 apa 5? Kau hubungi lagi. 5 apa 6? 5. Sekitar 5. 5 kali yo. Kau seorang apa dibantu? Seorang. Sempat berlagu dulu tak? Udah.
Selain itu, pisau yang digunakan menusuk perut dan dada korban diakui pelaku memang senjata tajam miliknya yang selalu berada di dalam mobil angkot. Itu ngomong apa pada tahu kan? Pas itu aku langsung Ciko kan, aku tujai Ciko, lalu tujai lagi selalu aku sini. Udah nyawa itu aku tujai lagi, tak tahu mana tuh. Pas aku cabut, itu jam. Oh, jatuh. Yo. Lalu lari. Yo langsung lari aku. Bisa aku bawa. Apa? Pisau aku bawa, satu pisau itu diuntal gaya Iko Bang Jumadi itu bocor atap. Bang Jumadi yang buang. Gayanya. Buat kan belum tahu. Pisau itu kayaknya cepat. Aliantoro RBTV melaporkan. Inilah rekaman saat pemilik toko yang menjual bahan bangunan di ruas Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, mengamuk dengan juru parkir yang dianggap menutup akses jalan masuk ke toko miliknya. Puluhan juru parkir tanpa sadar telah memarkirkan mobil dan motor, sehingga menyebabkan orang yang ingin belanja ke toko tersebut tidak bisa masuk. Menurut pemilik toko, peristiwa ini terjadi lantaran juru parkir tetap memaksa menguasai lahan parkir. Padahal area parkir yang merupakan lahan milik toko masih berpolemik di Dinas Perhubungan dan pihak Bapenda Kota Bengkulu. Ini kan yang seperti teman-teman udah tahu sebelumnya ya, ini kan case-nya masih diurus sama Dishub. Bapenda pun udah menyatakan bahwa tempat kita ini titik baru yang sudah diberitakan kemarin. Tetapi si jukir ini tetap maksa dengan arogannya menutupi jalan usaha kami dengan mobil, dengan motor, terus mereka beramai-ramai lebih dari 10 orang. Itu saya rasa tindakannya sudah lebih arogan. Saya minta kepada pemerintah Bengkulu, tolong dong ditertipin yang kayak gini. Kami pelaku usaha, kami tidak melanggar apapun. Ini berbicara hak kami. Kita lihat sertifikat, ini pun tanah kami, gitu loh. Sementara para juru parkir mengaku sudah memiliki surat perintah tugas atau SPT dari pihak ketiga untuk memungut parkir di titik parkir baru tersebut. Asal itu membela hak kami sebagai warga di sini. Kami pengen bekerja di sini, numpang hidup di sini, nyari makan di sini. Ya, kalau seandainya kami parkir di terus apa mengiring satu-satu setiap mobil kendaraan keluar gratis, gimana kamu mau dapat uang? Kita udah dapat SPT. Pemilik toko sendiri berharap pemerintah Kota Bengkulu segera menindaklanjuti permasalahan ini hingga selesai, agar tidak terjadi lagi keributan yang merugikan masing-masing pihak. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Inilah detik-detik saat penangkapan satu orang tersangka pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Bengkulu saat ingin melakukan transaksi narkoba. Pelaku atas nama Renold warga Desa Ulu Tanjung, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah ini ditangkap di sebuah hotel yang terletak di kawasan Jalan Pariwisata Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Bersama pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 9 paket dan narkotika jenis ganja sebanyak 2 paket untuk digunakan pelaku. Kasat Narkoba Polres Bengkulu Ibtu Samson Sosa Hutapea mengatakan, barang bukti narkotika ini berasal dari daerah Padang Ulak Tandi, Kabupaten Rejang Lebong yang akan dijual ke wilayah Kota Bengkulu. Karena berdasarkan penyelidikan beberapa hari sebelumnya di TKP tersebut ada indikasi dilakukannya transaksi narkoba. Jadi tim melakukan pendalaman juga penyelidikan dan memang ada saat kejadian ada yang dicurigai lalu dilakukan penangkapan. Sementara itu, pelaku Renold mengaku menjual narkoba lantaran ia terdampak pandemi COVID-19.
Hal itulah yang membuat ia nekat menjual sabu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir di Kabupaten Seluma, tercatat sudah 10 kasus pencabulan terhadap anak, termasuk kasus bunuh diri di kalangan remaja. Angka tersebut terbilang tinggi dan perlu perhatian serius dari seluruh leading sektor di daerah ini. Ketua DPRD Seluma Novi Erian Andeska meminta kepada pemerintah daerah untuk turun tangan dalam mengatasi kasus tersebut agar kasus serupa bisa ditekan. Yang ada di Seluma, baik itu pencabulan dan bunuh diri, kita minta memang pemerintah daerah ini memfasilitasi ataupun membentuk tim dengan melibatkan OPD, misal dari KB dan perlindungan anak dan sebagainya, untuk dapat berkoordinasi dengan desa ataupun pihak kecamatan, karena nampaknya semakin lama semakin meningkat dengan adanya korban pencabulan dan kemudian bunuh diri yang ada di Kabupaten Seluma. Sementara Wakil Bupati Seluma Suparto mengaku prihatin atas kejadian yang selama ini terjadi dan ia meminta kasus-kasus yang kerap melanda remaja untuk diberikan perhatian serius semua pihak. Sebab anak ini nggak tahu apa-apa, yang tahu apa-apa itu orang dewasa. Orang dewasa ini yang merusak. Karena yang kedua nanti dinas tadi ke anak supaya sosialisasi, termasuk tokoh agama diingatkan. Selain peran pemerintah, peran orang tua juga sangat penting dilakukan, seperti memberikan edukasi terhadap anak, termasuk mengawasi kegiatan anak sehari-hari. Tim Liputan melaporkan dari Seluma. Nopriyadi, warga Jalan Belitung, Kelurahan Sukamerindu, menjadi korban pencurian. Sepeda motor dan HP milik tukang ojek ini dicuri dengan cara merusak jendela rumah. Dalam aksinya, pelaku yang diduga sudah mengetahui situasi rumah kontrakan korban masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela. Saat korban sedang tidur pulas, pelaku dengan cepat beraksi. Kejadian baru diketahui subuh hari setelah korban melihat pintu rumah terbuka dan sepeda motor, handphone, dan juga dompet miliknya sudah tidak ada lagi. Suamiku pulang ngojek jam 11 malam. Terus motor udah dimasukkan ke rumah jam 1 malam, ke buang air ke belakang. Masih ada motor sama HP-nya. Pas bangun sentak jam 4 subuh, motornya udah nggak ada, HP udah nggak ada, pintu udah terbuka. Jongkelnya berarti dia pintu itu? Dari jendela. Oh, nyebuka itu ya. Korban yang mengalami kerugian sebesar 9 juta rupiah kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Teluk Segara dan kasus masih dilakukan penyelidikan. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan. DS warga Kelurahan Pintu Batu melaporkan kejadian dugaan penipuan ke Polres Bengkulu Kamis siang. Rumah yang dipesan ibu rumah tangga ini tidak diberikan oleh marketing perumahan padahal uang DP telah dibayarkan. Kasus dugaan penipuan bermula dari terlapor yang bekerja sebagai marketing perumahan menawarkan perumahan kepada pelapor. Korban yang tertarik kemudian memesan salah satu rumah dengan DP awal 20 juta rupiah. Namun setelah beberapa bulan berjalan, rumah yang dipesan pelapor tak kunjung ada kepastiannya.
Bahkan, rumah yang dipesan pelapor sudah ditempati orang lain. Saat dikonfirmasi, DS hanya membenarkan laporannya ke polisi. Namun, walaupun telah melapor resmi ke polisi, hingga saat ini dirinya masih menunggu itikat baik dari terlapor. Bu itu memang ada ya Bu, kemarin deh Bu. Tapi sejauh ini kita masih nunggu itikat baik ya Bu. Masih ya Bu. Kapan terjadinya Bu itu tuh Bu? Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan. Satreskrim Polres Mukomuko menangkap Rusmana alias Rus, warga SP2 Sukamaju, Penarik, dan Musliadi, warga Desa Gading Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai, Mukomuko. Keduanya ditangkap atas perkara penebangan pohon dan pengelolaan kayu secara ilegal di kawasan hutan produksi terbatas Air Ipuh 2 yang berlokasi di Kecamatan Pondok Suguh. Penangkapan terhadap 2 pelaku didampingi oleh Tim Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP. Ketika diamankan, tim juga mengamankan barang bukti 3 kubik kayu jenis medang yang telah diolah menjadi kayu pecahan berupa papan dan balok, serta 2 unit mesin chainsaw untuk menebang pohon. Ketika diminta keterangan, tersangka Musliadi mengaku sudah setahun melakukan pengelolaan kayu. Awalnya berasal dari lahan milik sendiri, namun sudah 3 bulan terakhir melakukan penebangan di tempat unit Tipiter melakukan penangkapan. Musliadi mengaku dirinya juga sebagai pemodal dan penyedia mesin chainsaw. Sementara pelaku Rusmana bekerja sebagai operator chainsaw dengan upah 400.000 untuk 1 kubik kayu. Rusmana mengaku sudah 2 kali mendapat gaji dengan total 2,5 juta rupiah. Kapolsek Mukomuko AKBP Andi Arisandi yang dihubungi melalui pesan WhatsApp mengatakan 2 pelaku bisa dijerat pasal berlapis, mulai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pasal 83 ayat 1 huruf B, dan pasal 84 ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 5 miliar. Agus Faizar, RBTV melaporkan. Aksi dugaan penganiayaan dialami jurnalis online bernama Yusi Hasan yang bertugas di Kabupaten Bengkulu Utara. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka ringan dan memar. Dari pengakuan korban dugaan aksi penganiayaan yang dialami Jumat pagi, saat mencoba mengkonfirmasi adanya keluhan terkait rusaknya jalan rabat beton yang dibangun menggunakan dana desa. Namun, oknum kades yang menolak dikonfirmasi tersebut menyerang sehingga menyebabkan luka ringan dan memar. Memanggil beliau, ingin konfirmasi. Jarak beberapa menit baru beliau agak meneduh, agak bergeser ke bengkel. Alhamdulillah. Kemudian saya jumpai beliau di sana dan saya sampaikan niat saya mengkonfirmasi kegiatan 2019 tersebut. Semua jawaban beliau no comment. Sayangnya hingga berita ini diterbitkan, oknum kades yang dihubungi melalui pesan dan telepon belum mau memberikan konfirmasi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bengkulu Utara yakni AKP Jerry Antonius Nainggolan membenarkan adanya laporan tersebut dan menyebutkan masih dalam proses penyelidikan. Dwi Nurbansyah, RBTV melaporkan. Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Lebong, Rejang Lebong pada Jumat sore. Honda Jazz warna merah dengan nopol B1785JC yang dikemudikan Ibda Hardiansyah bertabrakan dengan Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nopol BD9590AT yang dikemudikan Darmansyah, warga Muara Aman. Akibat tabrakan tersebut, Ibda Hardiansyah mengalami nyeri dada, lecet bagian kepala, lutut, dan patah bahu kiri. Sementara Darmansyah juga mengalami luka lecet di dagu, memar di dada, serta memar di kaki. Kasat Lantas Polres Lebong AKP Panehan WS membenarkan kejadian ini. Pihaknya sudah melakukan olah TKP dan sedang menyelidiki penyebab kecelakaan.
Terima kasih. Laka lantas yang barusan terjadi, anggota mengecek kebenarannya apakah memang benar-benar laka lantas yang terjadi di TKP. Kemudian setelah pengecekan di lapangan, mungkin anggota lantas laporkan ke saya. Untuk perkembangan selanjutnya akan di... Robi Ardiansyah, RBTV melaporkan. Direktur Narkotika Polda Bengkulu, Kombes Pol Rohadi mengaku, penindakan hukum yang ditangani oleh anggotanya selama semester awal hingga akhir Juni cukup memprihatinkan. Khusus Polda Bengkulu, ada 63 laporan yang sudah ditangani penyidik dengan total sekitar 70 orang tersangka yang dijebloskan ke dalam sel tahanan karena menyalahgunakan narkotika. Mantan Kapolres Kepahyang dan Wadir Ditreskrimsus ini mengaku cukup miris melihat fenomena yang terjadi karena mayoritas pelaku yang diamankan masih berusia produktif. Hingga saat ini, hampir seluruh barang bukti narkoba yang diamankan masih didominasi oleh sabu, ganja, dan tembakau gorila. Hingga saat ini, 13 berkas masih dalam proses sidik dan sisanya sudah dilimpahkan. Semester sampai bulan Juni ini, kita sudah ada sekitar 63 LP Polda. Belum sama yang lain. Untuk 63 LP yang ditangani Polda Bengkulu, mayoritas merupakan kurir, pemakai, dan bandar skala kecil. Karena bandar besar yang mengatur peredaran narkotika di Bengkulu berada di dalam lapas. Rohadi mengatakan meminta bantuan orang tua untuk meminimalisir agar para remaja tidak terlibat hukum karena saat ini tembakau gorila sudah menjadi tren di kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk tembakau gorila, mayoritas barang berasal dari luar Bengkulu yang dipesan dengan sistem online. Agus Faizar, RBTV melaporkan. Direktur Narkotika Polda Bengkulu, Kombes Pol Rohadi mengaku, penindakan hukum yang ditangani oleh anggotanya selama semester awal hingga akhir Juni cukup memprihatinkan. Khusus Polda Bengkulu, ada 63 laporan yang sudah ditangani penyidik dengan total sekitar 70 orang tersangka yang dijebloskan ke dalam sel tahanan karena menyalahgunakan narkotika. Mantan Kapolres Kepahyang dan Wadir Ditreskrimsus ini mengaku cukup miris melihat fenomena yang terjadi karena mayoritas pelaku yang diamankan masih berusia produktif. Hingga saat ini, hampir seluruh barang bukti narkoba yang diamankan masih didominasi oleh sabu, ganja, dan tembakau gorila. Hingga saat ini, 13 berkas masih dalam proses sidik dan sisanya sudah dilimpahkan. Semester sampai bulan Juni ini, kita sudah ada sekitar 63 LP Polda. Belum sama yang lain. Untuk 63 LP yang ditangani Polda Bengkulu, mayoritas merupakan kurir, pemakai, dan bandar skala kecil. Karena bandar besar yang mengatur peredaran narkotika di Bengkulu berada di dalam lapas. Rohadi mengatakan meminta bantuan orang tua untuk meminimalisir agar para remaja tidak terlibat hukum karena saat ini tembakau gorila sudah menjadi tren di kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk tembakau gorila, mayoritas barang berasal dari luar Bengkulu yang dipesan dengan sistem online. Agus Faizar, RBTV melaporkan. Laporan dugaan tindak pidana penggelapan diterima Polsek Kampung Melayu pada Jumat siang. Neti Herawati, warga Jalan Gelatik 9, Kelurahan Sidomulyo, melaporkan karyawannya bernama Burhan karena sepeda motor yang dipinjam ternyata digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuannya. Dalam laporannya ke penyidik, peristiwa terjadi pada Rabu siang tanggal 20 bulan Mei lalu. Awalnya korban bersama dengan terlapor membawa buah nanas ke TPI Pulau Bai untuk berjualan. Ketika sedang berada di lokasi, terlapor meminjam sepeda motor dengan alasan untuk pulang ke rumah.
Ternyata hari itu terakhir bertemu dengan terlapor dan hingga saat ini keberadaan terlapor tidak diketahui lagi. Setelah puas mencari terlapor, akhirnya korban menemukan sepeda motor miliknya yang sudah digadaikan kepada orang lain senilai 5 juta rupiah. RBTV tidak bisa mengkonfirmasi secara langsung kepada korban karena saat didatangi, rumah dalam kondisi kosong. Sementara ketua RT setempat tidak mengetahui bila warganya sudah menjadi korban penggelapan. Sekarang saya belum pernah dengar hal itu. Yang saya lihat cuma satu. Yang satu ya? Yang lihat. Yang sering kesini kan, laki-laki itu. Agus Faizar, RBTV melaporkan. Pencurian dengan cara pembobolan dilaporkan Baby Andika ke Polsek Ratu Samban. Barang bengkel sepeda motor milik pria 25 tahun dikuras bandit spesialis pencurian. Dalam aksinya, pelaku yang diduga lebih dari 2 orang masuk bengkel saat ditinggal kosong. Setelah merusak pintu depan, pelaku dengan cepat membawa kabur 28 kotak ban dalam, 20 unit oli, 1 unit speaker, 2 unit aki motor, dan 1 set kunci-kunci. Sementara itu, korban Afrizal yang mengalami kerugian sebesar 4 juta melaporkan kasus tersebut ke polisi dan berharap pelaku dapat dibekuk. Ya kan begadangan bang, malam tuh tidak begadang kan. Jam 3 kejadian itu mobil orang dia. Nampaknya lah ada yang ikut ngambar gitu. Apa be yang nyambi dah? Oli, ban, apa nama kunci habis kemarin tuh bang. Isi bengkel lah jelas ya. Isi bengkel habis. Posisi kita tahu tuh pintu kok lah terbuka tuh sama mana? Lah terbuka dikit bang. Kalau kita tengok sekilas tidak nampak. Pagi itulah ya tahu ya. Pagi yang tahu baru nak buka ini. Berapa kerugian gitu? Sekitar 4 jutaan. Sampai jutaan. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan. Rinaldi, warga Kelurahan Kebun Keling, terpaksa diamankan unit reskrim Polsek Teluk Segara Jumat malam. Pria 26 tahun yang berprofesi nelayan ini dibekuk lantaran membacok wajah korban Budi, warga Pondok Besi. Peristiwa ini terjadi di Jalan Bengkulen Street, Kebun Keling, Jumat malam. Penjelasan Kapolsek Teluk Segara AKP Mulyadi, saat kejadian korban sedang berada di rumah salah satu temannya di Kebun Keling. Kemudian tersangka datang menemui korban. Hanya saja melihat gelagat tersangka yang tidak baik, ditambah lagi tersangka diduga sedang mabuk minuman keras. Korban pun enggan menemui tersangka. Karena mendapat penolakan, tersangka langsung emosi dan mengajak korban berkelahi. Seketika itu juga tersangka mengeluarkan senjata tajam celurit, lalu membacok wajah korban. Usai kejadian, tersangka kabur. Tidak lama kemudian datang warga yang kemudian melarikan korban ke rumah sakit. Tidak lama berselang, unit reskrim Polsek Teluk Segara yang dipimpin Kanit Pidum Ibda Daulat Damanik berhasil mengamankan tersangka. Sementara itu, pengakuan tersangka Rinaldi, dirinya sudah lama memendam dendam kepada korban lantaran korban sering menghina dirinya dan keluarga. Apa kasus gitu? Blago. Ke siapa Blago? Kawan. Apa penyebabnya? Saya Blago tuh. Ngeceng gua gitu. Apa? Ngeceng gua gitu. Ngeceng keluarga gitu. Oh, itu lagi tidak senang tuh ya? Kita akui dia bang. Hah? Kita akui dia. Pakai apa bang? Pakai apa? Sabit. Luko nyerah. Luko. Akibat perbuatannya ini, tersangka Rinaldi akan dijerat pasal 351 ayat 2 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan. Memang dia ini pemakai. Ini sisa-sisanya, sisa pakainya nih. Ini ada titik masih ada bu ya? Ini terus ini bu masih ada semua nih sisanya nih. Kamu jualan memakai kamu nih sebanyak ini?
Ini dulu sisa pakai dia, Bu. Anggota Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Bengkulu, Kamis sore berhasil membekuk Mulyadi, seorang buruh harian lepas warga Jalan Cepaka, Kelurahan Kebun Beler, yang ditangkap bersama 1 paket narkoba jenis sabu. Penangkapan di rumah tersangka ini, menurut Direktur Narkoba Polda Bengkulu, Kombes Pol Rohadi, bermula dari tersangka yang memang sudah masuk dalam pengintaian anggotanya. Anggota polisi mendapati informasi tersangka akan bertransaksi narkoba. Karena gerak-gerik yang mencurigakan, polisi langsung mengamankan tersangka serta menggeledah rumah. Saat itulah ditemukan barang bukti sabu. Sampai sekarang, tersangka Mulyadi dikategorikan sebagai seorang kurir. 1 paket, ya, dia tergolong kategori sebagai perantara bisa, sebagai yang menguasai juga bisa. Dia terlibat dengan jaringan apa nih Bang? Jaringan lapas juga atau enggak? Belum, ini belum kita dalami kalau jaringan lapas atau bukan, karena belum adanya sambungan ke sana. Belum mengarah ke situ Bang ya. 1 paket sabu seharga 800.000 tersebut, menurut Kabudit 3 Kompol Manogi Simaremare, diperoleh tersangka dengan cara membeli dari rekannya. Tersangka ini memiliki peran sebagai penghubung antara pembeli dan bandar yang masih diburu. Dari hasil penyelidikan kita dan pantauan selama beberapa hari, atas informasi yang kita terima, bahwasanya di rumah yang bersangkutan tersangka. Aliantoro, RBTV melaporkan. Pelaku pembobol rumah milik guru TK bernama Sri Setia Utami di Kelurahan Penurunan 1 Juli lalu berhasil ditangkap tim Opsnal Polsek Ratu Samban. 2 pelaku yang ditangkap adalah No Francisco, asal desa Bandar Aji, Kabupaten Lintang, dan Ongki Andri, warga Jalan KZ Abidin, Kelurahan Kebundahri. 2 pelaku masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel pintu jendela dan mengambil handphone. Pasca penangkapan 2 pelaku tersebut, tim Opsnal Polsek Ratu Samban yang dipimpin Panit Reskrim Aibtu Suwandi melakukan penyelidikan perkara curanmor di Jalan Beringin, Kelurahan Padang Jati. Pelaku bernama Dewa Agung mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Jayus dengan lebih dulu merusak engsel pintu korban. Motor hasil curian langsung dibawa kabur ke wilayah Sumsel untuk dijual, kemudian pulang lagi ke Bengkulu. Kapolsek Ratu Samban Ajun Komisaris Polisi David Tampu Bolon mengatakan, khusus pelaku bernama Nofran dan Ongki merupakan spesialis bobol rumah dan kos. 2 pelaku dalam tempo 1 minggu terakhir sudah membobol 2 rumah. Yang bersangkutan membongkar salah satu rumah di Padang Jati, merusak kunci gembok, kemudian masuk ke dalam rumah, mengambil sepeda motor yang kuncinya tersangkut di motor tersebut, kemudian dibawa kabur ke arah provinsi tetangga. 2 orang tersebut berbagi peran, yang satu itu khusus untuk mengambil, nah yang 1 orang lagi atas nama OI adalah menjual baik langsung maupun melalui online. Pengakuan Nofran dan Ongki, barang hasil curian selalu digunakan untuk membeli minuman keras dan narkotika. Agus Faizar, RBTV melaporkan. Jumat siang, Hakim Pengadilan Agama beserta jurusita serta kuasa hukum melakukan penyitaan jaminan di salah satu rumah makan di Pagar Dewa dan di Pantai Panjang. Objek perkara ini disita sebagai jaminan agar pihak tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang berujung pidana. Karena memasang status objek perkara masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 Bengkulu, Gus Nahari menjelaskan, perkara harta gonogini ini sudah diputus di Pengadilan Agama. Namun pihak tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Karena putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Agama, akhirnya pihak tergugat mengajukan kasasi. Khawatir objek perkara disalahgunakan atau dijual dan menghilangkan barang bukti, akhirnya pihak penggugat yakni Fatmawati mengajukan upaya permohonan sita jaminan. Setelah dibicarakan, setelah dimusyawarahkan, keluarlah penetapan sekaligus perintah
objek yang menjadi perkara ini supaya diletakkan sita jaminan. Si tergugat atau pihak lawan dari salah satu pihak yang menguasai objek perkara ini tidak menghilangkan apakah nanti dia jual, dianggunkan atau lain sebagainya, sehingga nanti putusan lahir ternyata barang sudah pindah tangan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Sopian Siregar sebagai kuasa hukum Fatmawati selaku penggugat meminta pihak tergugat mematuhi ketetapan majelis hakim. Perkara ini merupakan pembagian harta bersama atau gonogini yang sudah diajukan nilainya ke pengadilan. Namun pihak tergugat tidak sepakat. Harapan kami setelah sita jamin ini diletakkan, pihak manapun tidak boleh lagi melakukan upaya apapun memindah tangankan baik dalam jual beli ataupun pemindah tanganan yang lain, karena itu ada implementasi pidananya, ya itu diatur dalam hukum acara maupun di pasal penggelapan juga ada itu. Jadi itu harapan kami, mudah-mudahan dengan adanya sita jamin ini proses hukumnya berjalan dengan baik, nanti pada saatnya semua terselesaikan dengan baik. Pasca bercerai, Fatmawati meminta haknya diberikan dan pihak tergugat tidak menguasai aset sendiri. Apalagi sejak menikah 19 tahun lalu sama-sama berjuang dari nol. Ya, mendapatkan apa yang jadi hak saya. Seperti apa Bu bentuknya hak yang Ibu yang harapkan? Sesuai putusan pengadilan. Karena dia juga kan perkawinnya 15 tahun. Pernikahan 16 tahun setengah. Dia nggak dapat apa-apa. Merintis ini Bu ya, usaha. Ya, Dulu dari awal. Sama-sama dari awal. Dari coba ya. Dari semangkok doang. Pasca melakukan sita jaminan aset dan objek perkara, mulai dari tanah, bangunan dan kendaraan, pihak tergugat dan kuasa hukumnya menolak dikonfirmasi. Agus Faizar, RBTV melaporkan. Aksi percobaan bunuh diri oleh anak di bawah umur terus diselidiki unit PPA Satreskrim Polres Kepahyang. Aksi tersebut dilakukan korban akibat merasa pacarnya tidak bertanggung jawab setelah melakukan aksi persetubuhan layaknya suami istri. Terkait hal tersebut, unit PPA Satreskrim telah mengamankan terduga pelaku persetubuhan anak di bawah umur tersebut yang berinisial JK. JK diketahui seorang petani warga Curup Utara yang berstatus duda anak satu. JK mengaku nekat menyetubuhi korban yang berstatus di bawah umur karena sering menonton film porno. JK menyetubuhi korban yang sudah dipacarinya dengan berbagai bujuk rayuan. Sering nonton video porno? Tidak, Pak. Ya. Tidak sering. Kenapa? Cuma pernah. Pernah sih pernah, cuma tidak itu penanian tidak. Kenapa dari kawan itu? Sange? Hah? Tidak, Pak. Terus? Ya, karena tidak serius. Aksi persetubuhan tersebut diakui JK dilakukannya di rumah nenek korban di Kecamatan Merigi. Kau janji tanggung jawab? Yo. Terus kau di mana kau nyetubui dia? Apa? Di mana kau nyetubui? Di rumah neneknya tuh? Iya, Pak. Di mananya? Di ruang samping teras, Pak. Niko Relius, RBTV melaporkan.